Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang hewan pengerat yang menjadi musuh bebuyutan ular kobra. Mereka adalah garangan. Hewan ini sangat kebal terhadap bisa ular. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana garangan bisa mengalahkan ular kobra dan menjadi musuh abadinya. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar mendapatkan video terbaru tentang kehidupan hewan menarik lainnya. Terima kasih. Garangan merupakan hewan pengerat yang berasal dari wilayah Eropa dan Asia. Di Indonesia, mereka masuk dalam kelompok hewan Herpestidae. Garangan Jawa tersebar luas di sebagian besar Pulau Jawa serta bagian utara Pulau Sumatera. Namun, mereka seringkali menjadi pengganggu bagi ayam peliharaan penduduk, sehingga sering diburu dan dibunuh. Kendati demikian, garangan Jawa juga berperan positif sebagai pembasmi dan pemangsa tikus di perkebunan atau sawah, sehingga mereka sering dimanfaatkan oleh petani dalam upaya pengendalian populasi tikus. Pada abad ke-19, garangan Jawa diperkenalkan dan diekspor ke banyak pulau tropis di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena mereka dianggap sebagai solusi untuk mengendalikan hama, terutama tikus yang sering merusak hasil panen para petani. Namun, ironisnya, mereka tidak hanya memangsa tikus, tetapi juga cenderung memangsa hewan-hewan lain seperti bunglon, iguana hijau, kadal, dan bahkan burung yang tengah bersarang. Dampak perilaku ini bukan hanya menekan populasi tikus, tetapi juga memberikan dampak yang buruk bagi ekosistem secara keseluruhan, di mana populasi hewan-hewan lain yang menjadi mangsa garangan Jawa menjadi terancam. Garangan telah lama memikat perhatian manusia karena kemampuannya dalam melawan ular berbisa, termasuk ular kobra dan ular beludak. Dengan keberanian, kecepatan, dan refleks yang luar biasa, garangan mampu menghadapi ular berbisa dan menghindari gigitannya yang beracun. Dalam pertarungan yang dramatis, garangan menggunakan taktik intimidasi yang memaksa ular harus selalu waspada. Ketika ular berusaha untuk mematuk, garangan dapat menghindar dengan gesit sambil terus mencari celah dan peluang untuk dapat menyergap kepala ular. Dengan keberanian yang luar biasa, garangan seringkali berhasil menangkap kepala ular, kemudian menggigitnya dengan gigi tajam hingga menghancurkan tengkorak ular tersebut. Hasilnya, ular yang sudah mati menjadi santapan makan siang bagi garangan. Beberapa spesies garangan memiliki keunggulan tertentu saat berhadapan dengan ular berbisa. Selain bulunya yang tebal yang mampu memblokir taring ular kobra,
Garangan juga memiliki mutasi spesifik pada reseptor asetilkolin nikotina. Mutasi ini membuat garangan menjadi kurang sensitif terhadap efek neurotoksik dari racun ular. Akibatnya, tubuh garangan menjadi kebal terhadap racun ular, sehingga memungkinkan mereka menghadapi ular berbisa tanpa terpengaruh oleh gigitan mematikan tersebut. Bahkan setelah ular tersebut mati, garangan akan memakan ular itu secara utuh, termasuk kantong lancurnya. Meskipun demikian, garangan tidak selalu tampil sebagai pemenang dalam setiap pertarungan melawan ular. Dalam beberapa kasus, garangan dapat kalah dalam pertarungan dan berakhir dengan kematian, terutama jika ular berhasil mematuk garangan beberapa kali. Beberapa spesies garangan, khususnya yang berasal dari Afrika, memiliki sifat yang sangat ramah dan sosial. Mereka seringkali hidup dalam kelompok yang dapat mencapai hingga 40 individu. Kehidupan dalam kelompok besar membawa banyak manfaat bagi garangan. Pertama, ada keamanan dalam jumlah. Ketika garangan diserang oleh predator, jumlah yang besar mempermudah mereka dalam mencari makanan serta berbagi pengetahuan dan pengalaman. Rumah ideal bagi garangan adalah gundukan rayap tua yang sudah tidak aktif. Ini memberikan perlindungan bagi mereka tanpa membuat mereka merasa terbatas, dan juga memiliki banyak lubang udara untuk sirkulasi udara yang baik. Namun, garangan merupakan makhluk yang bersifat nomaden, yang berarti mereka suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jika kesulitan menemukan tempat berlindung, mereka membentuk kelompok yang rapat dengan kepala menghadap keluar untuk meningkatkan peluang keamanan. Selain itu, beberapa spesies garangan memiliki hubungan simbiosis dengan babi hutan. Mereka membentuk kelompok kecil yang merayapi dan menaiki tubuh babi hutan untuk memakan kutu yang tinggal di tubuh babi hutan. Hubungan simbiosis ini memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, di mana garangan mendapatkan sumber makanan tambahan, sementara babi hutan mendapat layanan pembersihan tubuhnya dari kutu dan kotoran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan dan perilaku garangan, kita dapat lebih menghargai keindahan alam dan kompleksitas ekosistem. Perlindungan dan konservasi lingkungan, termasuk hutan tempat garangan hidup, sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan hidup garangan dan spesies lainnya. Dengan menjaga keseimbangan alam, kita juga menjaga keberlanjutan planet ini untuk generasi mendatang. Demikianlah kisah tentang kehidupan garangan yang sangat tahan terhadap bisa ular berbisa. Sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya ya. Assalamualaikum.